Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsala Adlian Natsir dari kelas D 2D D4 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi Bank Indonesia dan jenis kegiatannya. Poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama apa itu Bank Indonesia, yang kedua tujuan Bank Indonesia, ketiga fungsi bank, yang keempat jenis-jenis bank, dan yang kelima kegiatan bank. Yang pertama, apa itu Bank Indonesia? Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan bunyi, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang berbunyi Nomor 23 199 yang berbunyi Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Tentang Bank Indonesia, sebelum dinasionalisasi, sesuai Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, bank ini bernama Djavasche Bank atau DJB yang didirikan berdasarkan oktroi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Adapun yang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia yang pertama itu Darmin Nasution menjabat pada tahun 2010 sampai 2013. Selanjutnya digantikan oleh Agus Martowardojo yang menjabat tahun 2013 sampai 2018. Dan selanjutnya Peri Warjio menjabat dari tahun 2018 sampai sekarang. Kedua, tujuan Bank Indonesia. BI mempunyai tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga tugas ini adalah yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan atau tugas ini masih berlaku pasca Undang-Undang OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Ketiga tugas tersebut dijalankan secara terintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga, fungsi bank. Tujuan penting dari bank tersebut membuat lembaga keuangan ini harus menjalankan fungsinya dengan baik. Jika ada yang berpikir bahwa bank hanyalah lembaga yang mencapai profit semata, tentu anggapan itu salah. Sebab dari penjabaran undang-undang tentang perbankan tersebut, terdapat dua fungsi utama yang harus dijalankan oleh tiap bank guna mendukung pembangunan nasional. Yang pertama, fungsi bank umum secara umum. Penghimpun dana. Secara garis besar, dana yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah bank untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dalam bentuk simpanan antara lain bersumber. Yang kedua, masyarakat luas yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan produk simpanan berupa tabungan, deposito, dan giro. Yang ketiga, lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit, likuiditas, dan call money atau dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam. Selanjutnya, penyalur dana. Dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah bank kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang memerlukan.
Selanjutnya, pelayanan jasa keuangan dalam mengemban tugas sebagai pelayan lalu lintas pembayaran uang. Bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan lainnya seperti pengiriman uang atau transfer, inkaso, penagihan surat berharga atau collection cek wisata, kartu debit, kartu kredit, tunai, transaksi tunai, ATM, e-banking, dan layanan perbankan lainnya. Fungsi bank umum secara khusus. Yang pertama, agent of trust atau agen kepercayaan, lembaga yang berdasarkan kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan atau trust, baik dalam penghimpun dana maupun penyalur dana. Dalam fungsi ini harus dibangun kepercayaan yang bergerak ke dua arah, yaitu dari dan ke masyarakat. Yang kedua, agent of service atau agen pelayanan. Lembaga yang memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat seperti pengiriman uang atau transfer, inkaso, penagihan surat berharga atau collection, cek wisata, kartu debit, transaksi tunai, banking, dan pelayanan lainnya. Yang ketiga, agent of development atau agen pembangunan. Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi di suatu negara. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real. BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang diketuai oleh seorang Gubernur Bank Indonesia. Sejak 24 Mei 2018, Peri Warjo menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia menggantikan Agus Martowardojo. Jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank Indonesia berdasarkan fungsinya. Yang pertama, jenis bank sentral. Bank sentral adalah suatu lembaga atau instansi swasta yang memiliki tanggung jawab penuh terkait kebijakan moneter atau keuangan pada suatu negara. Tugas utamanya adalah demi menjaga stabilitas mata uang ataupun harga dalam suatu negara. Yang kedua, jenis bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan aktivitas usaha secara konvensional. Intinya, bank umum ini harus mampu memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Dan yang ketiga, jenis bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank perkreditan rakyat atau BPR adalah salah satu bank yang kegiatannya hanya akan menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka atau bentuk lainnya yang sama. Pada umumnya BPR ini bisa ditemukan di daerah atau kota kecil yang dekat dengan masyarakat yang sedang memerlukan. Contoh dari BPR ini adalah bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, bank kredit desa atau BKD, lumbung pitih nagari, serta lembaga perkreditan desa atau LPD. Jenis-jenis bank berdasarkan operasionalnya. Yang pertama, bank konvensional. Bank konvensional adalah salah satu jenis bank yang akan memberikan penyaluran keuangannya secara umum berdasarkan sistem yang sudah diatur oleh dunia perbankan. Pada bank konvensional, kegiatan operasionalnya akan dilakukan dengan mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau utang. Yang kedua, bank syariah. Lain halnya dengan bank konvensional. Bank syariah adalah salah satu jenis yang di dalamnya dengan menerapkan beberapa saja prinsip syariah. Peraturan tentang adanya bank ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, bank pemerintah. Bank pemerintah adalah salah satu jenis bank yang sebagian besar kepemilikan sahamnya dikantongi oleh pihak pemerintah maupun negara. Yang kedua, bank swasta nasional. Bank swasta nasional adalah salah satu jenis bank yang kepemilikan sahamnya dikantongi oleh pengusaha asal Indonesia. Contoh dari bank swasta nasional ini adalah Bank Muamalat, Bank Permata, BCA, dan lain-lain. Yang ketiga, perbankan asing. Bank asing adalah jenis bank yang mana
kepemilikannya dipegang oleh luar negeri yang membuka cabang pada suatu negara. Bank ini pun bisa berupa bank pemerintah maupun bank swasta, contohnya adalah HSBC atau Citibank dan lain-lain. Selanjutnya, yang kelima, kegiatan perbankan. Yang pertama itu kegiatan operasional bank umum, antara lain penghimpun dana. Tidak sekali fungsi utama bank umum adalah mengumpulkan dana dari masyarakat. Upaya untuk menjalankan fungsi tersebut dilakukan dengan cara mengeluarkan berbagai produk keuangan untuk menyimpan dana mulai dari tabungan, giro, sampai deposito. Pemberian kredit, meskipun pada fungsi awalnya bank umum hanya menghimpun dan menyediakan layanan jasa perbankan, kini bank umum sudah dapat menyalurkan kredit kepada masyarakat. Kredit ataupun pembiayaan tersebut diberikan dalam berbagai produk, mulai dari kredit atau pembelian rumah sampai kredit tanpa agunan. Selanjutnya pemindahan dana. Kegiatan operasional yang satu ini dilakukan untuk menyediakan layanan jasa guna pemerataan pembangunan nasional. Pemindahan yang dilakukan oleh bank dilakukan untuk kepentingan lembaga itu sendiri maupun guna kepentingan nasabah. Contoh produk dari kegiatan operasional ini berupa transfer antar daerah ataupun pengiriman uang ke luar negeri. Selanjutnya penyimpanan barang dan surat berharga. Kegiatan bank umum untuk menjalankan fungsi layanan jasa dihadirkan pula dengan penyediaan tempat penyimpanan untuk barang dan surat yang berharga, yang lebih aman dibandingkan disimpan di rumah ataupun pihak yang sulit diminta pertanggungjawabannya. Terakhir, penempatan dana. Bank umum juga melakukan penempatan dana nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga, tidak seperti saham ataupun reksadana. Surat berharga yang dikeluarkan bank tidak tercatat di bursa efek. Yang kedua, kegiatan operasional bank perkreditan rakyat. Yang pertama, penghimpun dana. Sama seperti bank umum, kini bank perkreditan rakyat juga dapat menghimpun dana dari masyarakat. Penghimpunannya dilakukan dengan mengeluarkan berbagai produk simpanan, seperti tabungan berjangka, deposito, ataupun bentuk lainnya yang dipersamakan dengan simpanan. Kedua, pemberian kredit. Pemberian sesuai namanya, kegiatan operasional yang satu ini menjadi dominan dalam bank perkreditan rakyat. Bank ini menyediakan berbagai layanan pemberian kredit kepada masyarakat, mulai dari desa maupun kota. Layanan kredit yang diberikannya lebih beragam dan lebih berbunga rendah dibandingkan bank umum biasanya. Yang ketiga, penyediaan dana. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, salah satu kegiatan operasional bank perkreditan rakyat adalah menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan terakhir, penempatan dana. Setelah mendapat dan menyalurkan dana, bank perkreditan rakyat juga melakukan kegiatan penempatan dana untuk memastikan dana tersebut dapat menghasilkan profit yang bermanfaat bagi pihak bank, negara, hingga masyarakat sendiri. Adapun perbedaan bank umum dan bank perkreditan rakyat, dapat diketahui bahwa kegiatan yang ada di bank umum dan yang ada di bank perkreditan rakyat adalah operasional mengenai penyimpanan surat dan barang berharga. Meskipun demikian, kini bank umum dan bank perkreditan rakyat mampu menjalankan ketiga fungsi bank yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Tidak ada lagi pembagian yang terlintas pada kedua bank tersebut. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.